Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2, mulai ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara, bahwa kalau kita memperingati hari kematian Tuhan, saudara harus menyadari bahwa dulunya waktu Tuhan Yesus belum bangkit, orang-orang yang melihat Yesus mati itu, Yesus kalah enggak? Hah? Kalah tak? Kalah tak? Nah, kita menjadi orang Kristen, saudara. Saudara itu tidak memperhatikan caranya Allah memberikan kemenangan. Kita kerap kali hanya menjadi orang Kristen mau enaknya saja. Padahal Rasul Paulus mengajar kepada kita bagaimana supaya saudara dan saya punya pikiran dan perasaannya siapa? Yesus. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar dari Tuhan Yesus. Nah, kuncinya kemenangan Tuhan itu di mana? Kalau saudara dan saya tadi baca ayat-ayat ini, kuncinya di mana? Satu adalah kematian. Kerendahan hati, itu yang utama. Karena dengan kerendahan hati masuk ke dalam ketaatan. Nah, ini loh saudara. Tapi kenyataan kita ini terus terang sudah sampai belum kepada kerendahan hati? Hah? Lah kalau saudara tidak sampai kerendahan hati, kira-kira bisa menang enggak? Tidak bisa dah. Nah, pantesan orang Kristen itu kalahan. Ngadepi segala sesuatu itu apa? Kalahan. Kenapa saudara? Karena orang Kristen itu tahu Yesusnya sudah menang, lalu jadi apa? Menang-menangan. Padahal dia tidak menang, kalahan. Contohnya begini.
Kalau saudara sakit, saudara menghadapi ada apa-apa, langsung saudara pakai nama Yesus enggak? Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Aku usir setan. Betul enggak? Hah? Hah? Iya. Itu dasarnya saudara ngusir-ngusir gitu pakai nama Yesus, dasarnya apa? Hah? Nah, ini ibu ini berkata apa? Karena kita dikasih kuasa. Nah, kapan saudara dan saya dikasih kuasa? Hah? Hah? Nah, kalau saudara percaya menerima kuasa. Yang dinamakan orang percaya itu apa? Beriman dan melakukan firman. Nah, saya yakin semua saudara sudah beriman, betul? Hah? Amin? Melakukan enggak? Nah, ini ada yang bilang melakukan semua atau sebagian? Hah? Hah? Sebagian. Kalau beriman lalu melakukan sebagian, kuasanya penuh atau sebagian? Ngomong kamu lo ya. Sebabnya saudara ngerti dah. Sebab apa? Sebab Tuhan berkata apa? Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Nah, jadi ngerti dah. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan sebagian, kuasamu juga sebagian. Kenapa kau melakukan firman Tuhannya kau sebagian, kenapa? Ayo, kenapa? Loh, saudara ini ngerti, tapi kok ya tidak ngerti loh ya. Mengapa kok saudara itu melakukan firman Tuhan sebagian? Karena saudara bacanya firman Tuhan ya sebagian. Jadi ngertinya juga sebagian. Karena kalau baca firman Tuhan dipilih-pilih enggak? Hah? Dipilih enggak? Nah, ibu ini ibu manggut-manggutnya sampai keras loh. Kebanyakan orang baca firman Tuhan itu dipilih yang ayat emas. Jadi yang enak-enak loh. Yang enggak enak lah, saudara ini ngomongnya anakmu, tapi yang dituruti yang enak. Yang enggak enak enggak dituruti. Kira-kira dikasih enggak permintaannya apa saja? Nah, kamu ngerti loh. Karena kamu sudah ngalami dewek ya dah. Maka dari itu saudara, saya selalu katakan apa? Orang Kristen itu harus tingkatannya begini. Pertama, kamu bertobat itu tahu. Ya dah? Tahu. Tapi dari tahu harus meningkat kepada mengerti. Bagaimana saudara bisa mengerti kalau saudara tidak baca Alkitab? Kalau sudah saudara mengerti, harus masuk ke dalam mengalami. Sebab cuma mengerti tok tanpa mengalami itu iman tanpa perbuatan. Kalau sudah ngalami baru menikmati. Lah itu. Lah saudara ini jadi orang Kristen mau nih ngerti tok, tahu tok, ngalami tok atau nikmati? Kepinginnya sih nikmati, tapi ngalaminya nggak mau. Kenapa saudara? Karena kalau mengalami itu bukan hal yang enak. Ngalami itu hal yang ngeri. Loh, contohnya hidupnya Tuhan Yesus. Alkitab berkata, karena dia itu rendah hati. Nah, karena Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu gampang dibentuk, nurut. Nah, jadi
Kalau saudara tidak mau rendah hati dengan kunci itu, saudara tidak akan dapat mempunyai pikiran dan perasaan Yesus. Kalau saudara tidak mempunyai pikiran dan perasaan Yesus, saudara pun tidak akan dapat menikmati kuasa daripada Yesus. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari benar-benar, belajar seperti Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus berkata apa? Dia sebagai Allah, tetapi dia tidak menganggap itu haknya, tidak nuntut. Tapi sebaliknya saudara sebagai pengikut Yesus, nuntut hakmu enggak? Hah? Nuntut enggak? Hah? Contohnya kayak gini, sakit, dalam nama Yesus sembuh, nuntut enggak itu? Hah? Itu nuntut saudara. Saudara, padahal Tuhan sudah ngajar saudara dan saya tidak perlu nuntut. Dikeplok sini suruh ngasih ini, nuntut enggak? Hah? Dipukul pipi ini kok suruh ngasih ke kanan sekalian, nuntut enggak? Enggak loh. Tuhan mau nih gitu dah. Tapi ternyata saudara sanggup enggak? Ya lah, jawabannya Bapak itu pintar, belajar. Lah memang benar, sedang belajar. Mau sih mau, tapi belum mampu. Makanya itu saudara, Tuhan itu sebetulnya tidak menuntut kamu absolut, tidak. Tetapi ada kemauan. Itu yang dituntut Tuhan. Demikian juga saudara, baca Alkitab itu, kenapa kok dipilih-pilih? Kenapa? Saudara pengikutanmu sama Tuhan itu dengan kekuatan dan cara dan berpikirmu. Bukan dengan cara dan berpikirnya Tuhan. Makanya saudara tidak sampai-sampai. Saya berani mengatakan kenapa? Begitu kenapa? Saya ngalami saudara. Saya dididik Tuhan itu dari umur 12. Dan ketemu Tuhan sendiri. Saya diajari Alkitab sendiri. Tuhan tidak pernah berkata gini, bertobat, pergi gereja. Tidak. Tuhan ketemu saya pertama kali, dia bilang, ikut aku. Baca Alkitab. Lalu saya tanya, baca Alkitab yang mana? Semua. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, sehingga saya mulai umur 12, saya tiap hari baca 4 fatsal, pagi, siang, sore, malam. Sampai habis ulangi lagi. Tuhan bilang baca terus. Sampai sekarang umur saya 64. Tuhan bilang baca terus. Dan setiap hari bahkan sekarang 10 fatsal. Sudah 20 tahun yang lalu. Tambah supaya kamu tambah mengerti. Kenapa saudara? Sebab untuk mengerti Tuhan itu susahnya setengah mati. Untuk Tuhan ngerti kamu gampang. Tapi kamu ngerti Tuhan susah. Kenapa? Sebab saudara dan saya hidup dalam dunia daging. Allah itu roh. Alkitab berkata hikmat Allah itu satu kebodohan bagi dunia. Sedang hikmat dunia satu kebodohan bagi Allah. Jadi kamu ini hidup di tengah-tengah. Bingung enggak? Mau ikut dunia bodoh buat Allah, mau ikut Allah bodoh buat dunia. Iya dah? Bingung enggak? Nah, untuk itu saudara harus belajar. Karena apa? Saudara ini di Indonesia dan warga negara Indonesia enggak? Penghuni dunia enggak? Tapi saudara juga warga negara mana? Surga. Oh. Saudara warga negara surga. Tapi tidak tahu kebiasaan di surga. Bagaimana coba? Maka dari itu Alkitab berkata Rasul Paulus, kalau saudara dan saya hidup di dalam dunia roh, maka kehendak daging tidak dilakukan. Tapi kalau saudara hidup di dunia kehendak daging dilakukan, kehendak roh tidak dilakukan. Karena kehendak daging dan kehendak roh bertentangan. Nah, tapi saudara harus belajar enggak? Belajar hidup di dalam roh. Nah,
Tapi saudara yang diperhatikan bagaimana? Yang enak-enak tok. Diharapkan hidup dalam dunia roh, tetapi caranya tidak tahu. Nah, tidak bakal sampai. Saudara tahu? Saudara di sini kalau doa itu pakai omongan teriak-teriak. Padahal saudara tahu, doamu di dalam pikiran sama teriak cepat mana sampai ke surga. Cepat pikiran. Sebabnya apa? Sebabnya di surga itu nanti tidak pakai lidah. Ngomongnya tidak pakai lidah, saudara. Pakai apa? Pikiran. Mamanya, kamu masuk surga, saya masuk surga, ya dah? Terus kamu kepingin ketemu saya, bilang, aduh aku kepingin tahu ketemu Tuhan. Enggak. Kamu cuma kepingin, aku kepingin bisa. Langsung itu plek ketemu. Jadi saudara itu nanti di surga itu, enggak, lidahmu itu enggak kamu pakai, jarang. Pakai puji Tuhan, oke. Tapi untuk bicara enggak. Kenapa? Lidah itu amat kotor. Ngerti saudara? Taunya kenapa? Saya bisa tahu, saya bisa nerangin. Karena apa? Saya ngalami. Loh. Pada waktu saya diajak ke surga sama Tuhan, pada waktu itu umur saya masih sekitar 20 tahun. Saya ingat karena apa? Tidak pernah lupa. Kalau pengalaman dengan Tuhan itu tidak pernah lupa. Dan saya duduk di gereja di sebelah kiri. Nah, jadi tidak diajak ke surga, tidak sedang tidur, tidak penglihatan, tidak. Saya duduk di sebelah kiri. Waktu pendetanya ngomong gini, kalau saudara percaya Yesus, surga disediakan untuk saudara. Saya di situ ngomong gini. Nanti kalau habis kebaktian pendetanya tak tanya itu. Janji-janji gitu sudah pernah lihat surga apa? Saya itu nakal loh dulu. Waktu kecil tidak gampang percaya kayak saudara gini. Saudara sekarang baik-baik. Waktu saya ngomong gitu saudara, Tuhan Yesus datang ngomong sama saya. Anak nakal. Wah, gak tahu. Siapa yang ngomong? Oh, saya tahu. Dia ngomong 2 kali. Anak nakal. Wah, tahu. Loh Tuhan, aku kan cuma tanya. Aku kan tidak marah, tidak nantang. Aku cuma tanya. Apa dia berani ngomong gitu sudah pernah ke surga apa? Nah, langsung Tuhan bilang, anak nakal. Ayo pergi sekarang. Dia pergi saya. Saya bilang, loh, aku mati. Saya tahunya apa? Saya pergi, tubuh saya masih nongkrong di gereja. Loh, aku mati? Enggak. Yang pergi itu cuma roh sama jiwamu. Tubuhmu tinggal di sana. Nah, aku bilang, loh, tubuhku tidak ada jiwa nih. Tidak ada. Tidak ada roh, tidak ada. Tadi disenggol kan guling. Lah ya toh, kan kayak orang mati ya toh. Nah, aku bilang, loh, kalau kesenggol, tidak ada orang berani nyenggol. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia sudah tahu kalau disenggol mesti guling. Tapi tidak ada. Jadi saya lihat sendiri, waktu saya dibawa gitu, saya lihat sendiri mata saya gini terus. Seolah-olah mendengarkan orang khotbah. Padahal sudah ada jiwa nih. Saya tahunya bagaimana? Begini. Pada waktu sampai di surga, wah saya bilang, luar biasa. Terangnya lebih terang dari matahari. Tapi tidak panas. Sesuai dengan Alkitab. Tuhan berkata gini, cocok nggak sama Alkitab? Wah cocok. Damainya luar biasa ada di dunia. Sejuknya lebih sejuk dari AC. Saya bilang, loh Tuhan, terangnya kok kayak gini kok enggak panas sih Tuhan? Terangnya karena Allah Bapak sendiri jadi enggak panas. Sejuknya kok kayak gini sih Tuhan? Ya, cocok enggak sama Alkitab? Cocok. Luar biasa toh? Ya. Nah, pada saat saya di sana dengan tahu merasakan itu, saudara, saya tahunya kalau saya ini jiwa saya ikut. Makanya saudara itu harus tahu. Pada waktu itu, saya itu masih punya kepikiran dunia. Saya mikir gini, saya dulu kenal, dulu dengar omongan, katanya malaikat itu cantik-cantik. Karena saya ini bekas mata keranjang. Jadi di sana, mata saya tidak berani ngomong. Tapi mata saya cari. Mana malaikatnya katanya cantik-cantik. Saya cari gitu, Tuhannya mesem. Tuhannya ngomong gini, Yusa, kamu di sini itu tidak bisa berbuat dosa. Loh aku bilang, lah aku berbuat dosa apa? Lah kamu mikir apa? Loh,
Kok kamu tahu? Lah matamu cari apa? Tuhan bilang, hehehe, saya tidak berani ngaku. Kok Tuhan tahu? Apa yang kamu pikirkan itu langsung berbicara. Saudara tahu? Lalu Tuhan berkata, tidak ada di sini. Kamu cari malaikat yang cantik-cantik toh? Hehehe, ya. Dari situ saya tahu bahwa kalau saudara nanti pergi ke sana, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Jadi kira-kira kalau kamu ini sekarang pikiranmu ini masih terikat sama dunia banyak enggak? Contohnya masih ikatan mata duit enggak? Masih. Terus yang laki-laki atau yang perempuan enggak tahulah. Mata keranjang enggak? Masih enggak? Yang tahu kamu sendiri jawab. Perempuan biasanya mata keranjangnya itu ambek barang-barang, ya. Itu termasuk iketan juga lah. Nah, kira-kira kalau kamu mati nanti iketan itu masih ada enggak? Seandainya mati sekarang, masih toh? Masih punya iketan banyak toh? Boleh masuk surga langsung enggak? Loh, kok ngerti lo ya? Lah kalau enggak boleh, berarti saudara ini ngucap syukur sekarang belum mati. Sebab kalau mati sekarang pasti enggak boleh masuk surga. Iya dah? Karena ikatannya masih banyak. Lah kapan dilepasin? Kapan? Mau dilepasin kapan coba? Aku bilang, nanti saja Pak, kalau sudah mau mati tak lepas. Padahal matimu kapan tidak ada yang tahu. Betul tak? Makanya saudara itu harus berusaha untuk apa? Melepaskan ikatan-ikatan itu. Sebab kalau saudara tidak melepaskan, saudara akan membayar harganya. Tidak bisa. Makanya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih orang Kristen kalau mau mati kok banyak yang sakit dulu sih Tuhan? Kalau sakit setelah itu baru mati. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang, justru karena aku sayang, itu saya kasih sakit. Loh kenapa? Tak suruh bayar di dunia saja daripada bayarnya di neraka. Loh, kalau bayarnya di dunia kan cuma sebentar loh ya. Kalau di neraka, selama-lamanya. Oh gitu. Kenapa Tuhan berkata apa? Manusia paling susah melepaskan ikatan dengan dunia. Sebab selama saudara masih terikat, saudara tidak boleh. Makanya saudara perhatikan. Yang paling susah masuk surga siapa? Ayo coba siapa? Orang kaya. Terus? Udah. Salah. Satu orang kaya, kedua orang pinter. Ahli Taurat orang Farisi tidak bisa masuk surga dah. Kepinteran dah. Susah kalau orang kaya, orang pinter. Double susah kalau orang pinter kaya. Betul tak? Loh, betul tak? Sebab orang kaya pasti sombong. Tidak sadar sombong. Tidak bisa. Itu otomatis. Contohnya gini saja. Saudara tidak punya apa-apa. Uang 1.000 rupiah masih kamu berharga. Tapi kalau kamu sudah mulai kaya, kamu bilang apa? 10.000 saja kok. Gitu lah. Omongan gitu itu kesombongan enggak? Sombong, saudara. Enggak sadar loh. Nah iya. Kita itu kerap kali tidak sadar kalau sombong. Saudara tahu? Orang yang lebih susah masuk surga siapa? Pendeta. Orang kaya susah masuk surga, orang pintar susah masuk surga, orang yang lebih susah lagi masuk surga siapa? Hamba Tuhan. Kenapa? Sebab Alkitab berkata, yang tahu banyak dituntut banyak. Nah, yang tahu banyak perkara rohani siapa? Pendeta. Tapi ternyata tidak bisa melakukan.
Makanya saudara, kamu itu loh jadi jemaat mesti ndoake pendetamu. Sebab saudara kan dapat kasihan, dia yang nuntun kamu ke surga, dia sendiri ndak masuk. Kenapa ndak masuk? Sebabnya dia sendiri tidak bisa melakukan. Saudara pikir, tapi saudara ini mikirnya salah. Salahnya apa? Selalu saudara bilang, pendeta kok gitu. Betul nggak? Karena kamu nilai pendeta harusnya lebih baik. Sebabnya kamu kira, kamu tahu pendeta pasti lebih tahu lebih banyak toh. Karena belajar Alkitab terus. Jadi tahunya lebih banyak toh. Padahal dituntutnya lebih banyak. Jadi lebih susah toh. Makanya saudara, ini kenyataan yang dilihat oleh hamba Tuhan Sandu Sundarsing. Saya sendiri dilihatkan Tuhan. Ada pendeta yang jemaatnya banyak terkenal. Tuhan berkata, itu lihat tuh. Loh, itu kan hambamu terkenal Tuhan. Tuhan bilang, ya itu terkenal dah. Tapi tidak masuk. Wah gitu, tidak masuk Tuhan. Loh kenapa Tuhan? Ayo jadi calo surga. Tahu calo surga? Kamu ke Sanplat bis, calo bilang, Bandung. Kamu bayar sama dia, kamu dinaikkan ke bis, dia turut ke Bandung enggak? Cuma terima bayaran, betul? Persis pendeta loh. Khotbah, kalau saudara percaya bertobatlah masuk surga. Dia sendiri terima duit, amin. Dia sendiri tidak ketinggalan. Saudara jangan enak-enak kamu bertanggung jawab loh nanti. Nah, lalu saudara tahu di alam maut itu ada pendeta sama jemaatnya. Ada pendeta sama jemaatnya. Waktu seorang hamba Tuhan dari Surabaya belum mati, dia dibawa. Karena apa? Anaknya waktu di sekolah di SMA kelas 3, tidak sakit, tidak apa-apa, perempuan tahu-tahu mati. Waktu dia sedih, dia sembahyang terus, akhirnya dia ditemukan Tuhan sama anaknya di surga. Nah, terus sama Tuhan diajak pergi ke alam maut. Kaget dia. Lalu Tuhan bilang, di ruangan itu ada pendeta sama jemaatnya. Waktu dia diajak masuk sama Tuhan, jemaatnya itu marah-marah. Ngomong gini, Pak Pendeta, aku ini jadi jemaatmu kan mau masuk surga toh. Kok kamu bawa ke sini itu bagaimana sih? Pendeta ini bilang apa? Aku sendiri tidak tahu jalani ke surga. Lah kok kamu ngajar? Kok kamu jadi pendeta? Aku dulu diajar di sekolahan begitu. Ternyata dosenku sendiri yang tidak tahu jalani. Jadi saudara, hati-hati saudara. Tidak semua hamba Tuhan tahu jalannya ke surga. Kenapa? Jalan ke surga hanya melalui Yesus. Tuhan berkata apa? Tidak semua orang yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Tapi adalah yang masuk siapa? Melakukan kehendak Bapakku di surga. Lalu kehendak Bapak apa? Hah? Loh, dia jawabnya malah menyelesaikan pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus. Yesus yang ngomong gitu. Tapi saudara dan saya harus percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata apa? Jikalau kamu melakukan perintah-perintahku, mendengar dan melakukan, itu kamu mengasihi aku. Oh, lah kalau kamu mengasihi Yesus, pasti kamu juga mengerjakan pekerjaan Bapa. Seperti Yesus mengasihi Bapa melakukan pekerjaannya. Jadi sebetulnya itu masuk surga itu gampang enggak? Hah? Susah. Sebetulnya gampang. Saudara tinggal baca Alkitab, saudara percaya Yesus, taat,
pasti masuk. Tapi saudara maunya apa? Diatur. Yang enak-enak mau, yang gak enak gak mau. Nah itu namanya gak taat. Milih-milih. Saudara, ini ada hamba Tuhan. Jemaatnya 3.000. Punya misi sekolah Alkitab. Wah, waktu dia mati ditanya sama malaikat di pintu gerbang. Hai, pendeta, disebut pendeta loh. Malaikatnya ngerti loh itu pendeta. Hei pendeta, mau kemana kamu? Mau ke surga? Mau apa? Mau ketemu Tuhan Yesus? Lalu malaikatnya tanya, mau ketemu Tuhan Yesus itu mau apa? Dia jawabnya gini, mau melaporkan apa yang Yesus tugaskan aku di dunia. Bagus tak? Malaikatnya ngomong apa? Maaf Pak Pendeta, pintu surga belum buka buat kamu. Nutup, belum buka. Pendetanya langsung jengkel, emosi. Malaikat, kamu gak kenal aku ya? Tak lapor ke Tuhan Yesus nanti kowe. Nah, malaikatnya mesem aja. Nah, pintunya gak buka, bukan salahnya malaikatnya dong. Terus dia jalan-jalan jengkel. Apa terjadi saudara? Berapa bulan kemudian, itu bulanan loh, belum masuk-masuk. Terus kemudian jemaatnya orang miskin mati. Dia waktu sampai sana kaget, loh Pak Pendeta, kan kamu mati kan sudah beberapa waktu yang lalu lama toh, lu kok masih di luar? Lalu pendetanya ngomong gini, malaikatnya tidak kenal aku. Aku ini nungguin Tuhan Yesus kok tidak keluar-keluar. Nah, lalu si tukang yang miskin ini bilang gini, aku nggak mau nyoba. Lalu pendetanya bilang, aku tidak boleh apalagi kamu. Ya tapi masuk surga tidak gandeng-gandengan loh Pak Pendeta. Nah, nyoba sih ya. Lalu malaikatnya bilang, manusia kamu mau kemana? Mau ke surga. Mau apa? Ketemu Tuhan Yesus. Mau ketemu Tuhan Yesus mau apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku cuma mau ketemu Tuhan Yesus. Mau apa? Mau menyembah Tuhan. Malaikatnya manggut-manggut. Berbahagia engkau manusia. Lihat tuh pintu surga buka. Pintu surga buka saudara. Waktu buka lihat, surga kok enaknya kayak gitu. Bagus kayak gitu. Pendetanya juga lihat toh. Kan turut ngelongok. Langsung dia lihat gitu, dia protes sama malaikat. Malaikat, aku protes. Itu jemaat tuh. Terus malaikatnya bilang, maaf Pak Pendeta, penyakitmu kambuh lagi. Penyakitnya pendeta apa? Sombong. Kenapa sombongnya? Merasa berjasa. Nah, makanya itu saya tanya, saudara ini pengikutnya siapa? Pengikutnya Yesus atau pengikutnya pendeta? Kalau tak tanya mesti Yesus. Tapi ternyata kamu seneng deh pendeta, salah satu pendeta enggak? Hati-hati lu. Makanya kamu perhatiin kejatuhan daripada tokoh-tokoh agama. Di mana? Sama dengan setan. Jatuhnya kepada kesombongan, merasa berjasa. Hati-hati, makanya ini saudara, kalau engkau sudah jadi hamba-hamba Tuhan, mulai belajar melayani gini, hati-hati, sadar. Engkau harus selalu ngomong sama jiwamu, sama dirimu sendiri. Ngomong apa? Seperti yang dipesan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 17 ayat 10. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Saudara dan saya, kalau dipilih Tuhan, dipakai, itu satu anugerah. Jadi bukan karena saudara istimewa, enggak. Saudara dan saya dipilih, itu satu anugerah. Tapi saudara harus sadar, jangan lalu kalau kamu dipakai membangkitkan orang mati atau menyembuhkan, itu kamu lalu anak kesayangan atau hamba kesayangan, atau kamu adalah orang yang dekat Tuhan lalu kamu sombong. Tidak ada.
kesombongan yang begitu Tuhan mau. Sebab Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain, termasuk hamba-hamba Tuhan. Maka dari itu kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan di situ. Saudara jangan kira kalau umpamanya orang-orang hamba-hamba Tuhan itu nanti yang disenangi, yang pengikutnya banyak, itu justru harus hati-hati. Tidak sadar jadi sombong. Saudara. Makanya saya terus terang tidak peduli saya. Banyak orang bilang gini, Pak, saya angkat Pak Yusa sebagai bapak rohani saya. Banyak yang kepengen jadi anak rohani. Hamba Tuhan juga banyak yang bilang, oh ini anak rohaniku karena dia bertobat melalui aku. Itu salah satu kesombongan, saudara. Makanya saya terus terang paling kasar ngomong. Kalau orang bilang, Pak saya anak rohanimu, enggak, saya enggak pernah punya anak kamu. Kenapa saudara? Sebab seseorang bisa bertobat hanya karena karya Roh Kudus, bukan karya saya. Di dalam Yohanes 6 Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau tidak dikaruniai oleh Bapa. Tuhan Yesus sendiri saja ngomongnya gitu. Tapi hamba Tuhan, wah dia bertobat melalui aku. Sombong amat orang itu. Saudara tahu? Hati-hati. Makanya saya tuh paling tidak mau. Pak, aku mau ikut kamu. Tidak, ikut Yesus. Saya paling takut kenapa? Karena saya diajar Tuhan Yesus sendiri. Awas. Kalau saudara ada orang saya bilang, waduh Pak, saya terima kasih Pak, kamu doakan saya berhasil. Ngucap syukur sama Yesus, bukan sama saya. Saya orangnya keras. Saya tidak peduli, saya bilang. Sebabnya apa? Kamu masuk surga, kamu yang enak-enak, aku yang digantung Tuhan. Kok enak? Tidak mau saya. Ngerti saudara? Sebab Alkitab membuktikan saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak masuk surga. Engkau tahu Musa, tidak ada seorang pun yang selembut Musa, betul? Ngomong sama Allah muka dengan muka. Hanya karena salah ngomong tidak boleh masuk Kanaan. Bayangin saudara. Hanya dia ngomong apa? Teledor dengan kata-katanya dia. Pahit jengkel. Dia marahin orang Israel. Dia bilang apa? Hai orang durhaka. Loh bayangin. Apakah kami yang harus mengeluarkan air dari gunung ini? Kami. Dia tidak menyebut Tuhan, kami. Dipukul keluar air. Tuhan bilang, kamu melanggar kekudusanku. Kamu melanggar hakku. Kamu dan Harun tidak boleh masuk Kanaan. Bayangin saudara. Ngerti? Tambah dekat Tuhan, salah sedikit saja tambah dihukum. Jadi saudara pikir, jangan deket-deket. Salah. Makanya saya selalu saudara, kalau sudah membawa firman Tuhan saya selalu tanya, Tuhan aku salah enggak tadi? Apa yang saya lakukan? Ampuni. Mau membawa firman, tanya Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu kerap kali enggak sadar saudara. Coba orang-orang yang mau bawa firman sekolah ini, kerap kali ngerancang khotbah, ngerancang firman yang supaya orang bisa seneng enggak? Ayo. Yang Tuhan senang atau manusia yang senang? Nah, manusia apa? Supaya apa? Jemaatnya banyak. Sebab kalau jemaatnya banyak, kolektornya banyak. Itu gereja zaman sekarang jadi apa? Peternakan. Makanya banyak pendeta rebutan apa? Domba. Bukan jemaat, domba. Tapi dombanya gendut. Tek dombanya sing kurus, gak ada susune. Ben diambil, tapi dia sing gendut ribut. Karena apa? Susune banyak. Makanya saya bilang gereja zaman sekarang, orang bikin gereja terus kenapa? Karena jadi peternakan. Saya tidak punya gereja, saya tidak punya jemaat. Saya pernah didatangi oleh hamba-hamba Tuhan gede-gede. Terus terang.
Waktu dulu masih penginjil semua ini. Dia bilang gini, ya Pak Yusak bikin gereja. Kenapa? Kalau nanti kita jadi penginjil kalau sudah berhenti, bagaimana? Tidak ada yang jamin kita. Loh, cara kerja pikiranmu kok jelek gitu? Loh, ini fakta. Kalau penginjil berhenti kan sudah. Tidak ada jemaatnya. Kalau pendeta pensiun kan lumayan. Wong dipensiun sampai mati. Istrinya tetap punya hak. Ya kan? Bahkan turunan anak-anak. Tidak jadi peternakan. Tidak jadi kerajaan. Saudara, makanya saya bilang, salah. Saya mengabdi kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Makanya saya dari tahun 80 sampai sekarang sudah 19 tahun dah. Saya tidak punya jemaat, saya tidak punya gereja. Saya jadi seorang penginjil. Tapi tetap dipelihara. Waktu tahun 93 Tuhan bilang, Januari 94 kamu tidak pergi penginjilan. Hah? Ngapain Tuhan? Duduk diam di rumah. Ngapain? Doa dan baca firman Tuhan. Hah? Berapa jam? 1 hari 5-6 jam. Hah? Sembahyang dan baca Alkitab tak? Ya. Lah terus? Ya sudah. Saya bilang, oke. Istri saya bilang, loh kamu gak nginjil gak? Lah terus nanti biaya rumah tangga. Tuhan yang melihara, gak usah takut. Caranya? Gak tahu. Kalau tahu bukan Tuhan, betul? Tuhan itu memang suka misterius. Suka bikin ketegangan. Makanya ikut Tuhan itu ngeri-ngeri, sedep. Kalau sedang alami, ngeri. Nanti kalau sudah bangkit, baru sedep. Ya tak? Tadi tak? Tadi dramanya tadi tak? Waktu Yesus mau ngalami, kalau boleh cawan ini lewat. Betul tak? Karena apa? Ngeri. Tapi setelah dialami, sudah genep. Ngeri tak? Ngeri. Mati. Ngeri tak? Tapi pada waktu hari ketiga bangkit, baru sedep. Ikut Tuhan itu begitu saudara. Sebab Yesus berkata apa? Di dalam dunia kamu menderita. Tapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia ini. Nah coba, ini peristiwa ini kejadian sungguhan. Di Indonesia sekarang ini dilarang di mana-mana dah. Ya dah? Di Ambon ribut kayak gitu, di Sambas, di mana-mana. Nah, melanda, kamu orang Kristen dah? Melanda. Kamu maunya bagaimana? Mujizat Tuhan terjadi, gitu dah. Saudara harus ngalami. Ini terjadi di Peru. Nah, kejadiannya bagaimana? Di satu desa diserbu sama pemberontak. Serbu, orang Kristen dikumpulin. Keluar dari daerah ini atau saya bunuh. Saya kasih waktu 3 hari untuk siap-siap. Mereka sembahyang, Tuhan, kita ini harus diusir keluar Tuhan. Pergi enggak ya? Tuhan ini ngomong. Tinggal tenang. Wah, kira-kira kalau kamu dapat firman Tuhan bilang tinggal tenang, kamu mikirnya pasti ada mujizat. Kuasa Allah dinyatakan, ya toh? Nah, itu pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Hari ketiga didatangi lagi, pilih dibunuh atau pergi. Kita disuruh tinggal. Oke, kalau tinggal berarti nantang. Oke, mulai saja dibunuh satu-satu. Yang dimulai siapa? Pendetanya Pendetanya dicomot, dibawa ke lapangan, enggak ditembak saudara. Didudukkan di kursi, diikat, bawahnya dipasangi dinamit. Dinamitnya enggak kecil, gede. Wah, jemaatnya semua nangis saudara. Pendetanya kan punya istri, punya anak. Istri mbak anaknya, haleluya, atau Tuhan, nangis kan? Kira-kira kalau istri sama anaknya saudara, suamimu diikat begitu, lebih baik pergi atau lebih baik mati? Biarpun sudah ada firman loh, tinggal tenang, berani. Ngomong sih gampang, alami coba. Ngeri enggak? Nah iya, ini pendetanya bilang, aku sudah siap untuk pulang. Ya kamu yang pulang, anak istrimu. Ya nanti mau pulang. Katanya kan mau dibunuh satu-satu. Jadi tunggu giliran. Lalu, sudah siap? Tetap tinggal? Tetap tinggal.
Lalu saudara pikir apa? Mestinya itu nanti dipasang nggak bisa meledak, ya dah. Nah, gitu dah pikiranmu dah. Nah, itu pikiranmu, bukan pikiran Tuhan. Kalau pikiran Tuhan, meledak saudara. Dipasang meledak. Ya. Potongan-potongan porsi ini kelihatan. Kan wis jadi serpihan dari kecil-kecil. Asapnya hilang. Semua sudah sorak-sorai. Yang sorak-sorai siapa? Pemberontak. Tapi anak-anak Tuhan ini nangis. Tapi setelah asap hilang, kelihatan tangannya pendeta gini-gini. Waktu asap tambah hilang, pendeta ini bilang, haleluya. Dia hidup. Hidup saudara. Ganti pemberontak lihat gitu, diem, jemaatnya sorak-sorak, haleluya. Pemberontaknya kabur semua. Kenapa kabur? Lah di dinamit saya tak mempan, kayak ditembak ya mempan toh. Kabur semua. Saudara, cara berpikir Tuhan bukan cara berpikirmu dah. Nah, ngerti enggak? Tuhan mau menyatakan kamu harus rela mati. Baru kamu kehilangan nyawa karena Yesus, kamu dapat nyawa. Padahal kamu tidak mau kehilangan nyawa. Ya dah? Paling takut dah? Itu masalahnya. Cara berpikir saudara bukan cara berpikirnya Yesus. Ngerti? Saudara harus tahu. Untuk mencapai kemenangan, saudara dan saya harus berani membayar nyawa. Jadi jangan takut. Ini ada masalah Indonesia gini, tidak usah takut. Karena apa? Kamu sudah nyanyi. Langkah-langkahku ditetapkan siapa? Tuhan. Tapi kenyataan yang netepin siapa? Kamu dewek. Ini jangan, ini jangan. Nah, ya itu namanya siapa yang nentuin? Kamu. Makanya kalau baca Alkitab, saudara harus mengerti, baca seluruhnya. Karena Alkitab itu luar biasa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ada seorang, telepon saya tengah malam. Jam 12. Saya jengkel loh, saya kan penginjil. Kalau pendeta ditelepon jam 12 gak boleh jengkel. Karena pendeta itu tugasnya apa? Ngerawat. Kayak penginjil enggak. Dan aku gak punya jemaat. Jadi kalau aku marah, oh bukan jemaatku kok, salahin. Jadi telepon jam 12 tak marahin. Telepon jam 12, saya sedang tidur. Sebab saya kalau jam 3, jam 4 itu dibangunin Tuhan, suruh sembahyang. Jam 12 kan pas sedang tidur. Jawabannya kurang ajar. Ya Pak Yusa sih sedang tidur. Aku tidak pernah tidur. Saya tambah jengkel dong. Kamu yang tidak bisa tidur kok kamu ngurusin orang tidur. Lalu dia bilang, iya makanya itu Pak Yusa tak rusui karena saya tidak bisa tidur. Nekat orang ini. Ini orang Jakarta, anggota Subit Rem. Kenapa? Aku ini sudah bertahun-tahun tidak bisa tidur Pak. Pergi dokter tambah lama tambah keras obatnya tapi mahal lagi. Tidak bisa tidur, tetap tidak bisa tidur. Aduh, saya bilang, lah terus ya makanya ini tolong dong Pak. Caranya bagaimana sih saya ini supaya bisa bebas? Saya ya jengkel tapi ya sudah kasihan. Aku tanya Tuhan orang kayak gini minta diapain sih Tuhan? Saya enggak lalu lemah lembut saudara. Saya langsung tanya Tuhan ini gini, Tuhan orang ini diapain? Tuhan ini jawabnya itu lucu, kasihan. Oh ya wis. Lah terus piye Tuhan? Suruh stop obat. Aku bilang, aku ya cuma niruin. Stop obat. Minum obat saya tidak bisa tidur, apalagi enggak minum Pak. Nah ya kamu menurut enggak? Saya bilang, nurut. Stop. Ya sudah, stop. Lah terus apa yang dikerjain? Baca Alkitab. Hah? Baca Alkitab Pak? Obatnya cuma itu Pak? Iya. Tanya dia, yang mana? Terus saya bilang, Tuhan yang baca yang mana? Imamat sama bilangan. Aku ya bilang, baca imamat dan bilangan. Ayo. Terus terang orang sini. Kalau baca imamat dan bilangan langsung maser lah. Betul enggak? Betul enggak? Karena apa? Bin. Terus ukuran. Terus dia bilang, cuma itu Pak resepnya. Ya,
Malam ini mulai baca. Stop, obat, baca. Ambil imamat. Habis bilangan, balik lagi. Bilangan. Tidur. Bangun, baca lagi. Tidur. Bangun, baca lagi. Sembuh. Sebulan kemudian, cuma sebulan saudara. Ketemu saya di sini, dia bilang, saya punya pengalaman orang baca Alkitab tuh luar biasa. Dari obat tidur sampai masuk surga. Terus dia bilang, betul Pak. Loh, kenapa? Lah saya orang yang nelpon Bapak itu. Di gereja rem. Terus bagaimana? Betul lah, mau jarab Tuhan Yesus itu. Sebulan sembuh total saya. Sekarang tidur nyenyak. Terus kamu bacanya imamat bilangan terus, saya bilang. Enggak. Sekarang Pak Yusa kan sudah bilang dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi luar biasa Yesus itu. Dia sembuh total. Saudara kan? Hanya karena nurut firman Tuhan. Jadi kalau baca firman Tuhan itu jangan dipilih-pilih. Baca semua. Sebab Tuhan mau saudara itu taat. Yang enak maupun yang tidak enak. Makanya saudara belajar firman Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya mengalami semua saudara. Maka dari itu saudara tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Karena Allahmu itu Allah yang luar biasa. Yang diminta oleh Tuhan apa? Kerendahan hati, nurut, taat. Semuanya akan jadi. Saya disuruh diem loh saudara. Tahun 94 tuh Januari, diem, baca Alkitab. Tiap jam 3 suruh bangun sampai jam 7, 4 jam. Nanti sore, siang lagi, sore lagi. Setiap hari 5-6 jam. Cuma baca Alkitab sama sembahyang. Aku bilang loh Tuhan, cuma gitu ya. 3 tahun setengah. Ayo bayangin, rasain. 3 tahun setengah ndak pergi khotbah, ndak melayani. Padahal pada waktu saya melayani itu, jadwal saya 2 tahun penuh. Kali itu Tuhan bilang, stop, berhenti. Seperti Elia nyembunyikan diri. Ya wes nurut baik. Tapi saudara tahu, ternyata nurut Tuhan itu luar biasa. Suruh diam. Istri saya bilang, tiap hari diam nungguin kamu tuh lumayan. Istri saya lalu bilang, ya lumayan kamu sekarang gak biji-biji. Nah jadi ngurusin rumah saja ya. 3 tahun setengah. Tapi ternyata saya ya dipelihara kayak Elia itu. Elia nyembunyikan diri, dikirim makan sama siapa? Gagak. Dikasih apa? Daging dan roti. Saya ya dipelihara itu sama Tuhan. Gagak suka roti enggak? Enggak, tapi suka daging. Kenapa dia tidak berani makan? Karena diperintah Tuhan. Manusia suka duit enggak? Hah? Suka. Tapi kenapa saya dikirimin terus sama orang-orang? Karena diperintah Tuhan. Saudara tahu dalam waktu 3 tahun setengah. Tiap bulan. Itu yang ngirimin saya. Justru bukan anak-anak Tuhan yang kenal saya. Kerap kali itu saya terima telepon tiap bulan ini. Pak, saya mau ketemu Pak Yusa. Ya saya. Pak Yusa tidak kenal saya tidak kenal Pak Yusa. Lah kok kamu tahu telepon saya? Saya tanya-tanya. Ada apa? Nomor akun bankmu nomor berapa? Kenapa? Saya diperintah Tuhan memberi berkat buat kamu. Setiap bulan itu bergantian orang yang saya kerap kali tidak kenal. Setelah saya keluar ini baru ketemu. Pak, saya yang namanya ini dulu ngirim uang sama Bapak. Oh kamu. Ya saya ya baru ketemu Bapak sekarang ini kok. Saudara tahu? Itu tiap bulan berbeda orangnya. Saudara tahu? Setiap bulan saya diberi biaya sama Tuhan berapa? Waktu nongkrong loh. Nongkrong. 1 bulan diberi berapa? 15 sampai 20 juta. Enak nongkrong atau enak nginjil? Nah, kalau saudara nurut, Tuhan itu luar biasa. Saudara tahu? Makanya saya itu ngalami semua, makanya saya kan tidak pernah pusing. Suruh diam. Suruh pergi. Masa bodoh. Nurut itu paling enak. Sebab Tuhan berkata, nurut rendah hati. Bukan kamu, tapi Bapakmu yang menyuruh kamu. Bayangin saudara. Bulan Februari itu, yang tahun yang lalu sudah krismon lah belum? Sudah krismon saudara.
Saya lihat mobil, wih ada geleng baru. Sekarang harganya 250 juta. Wih, bagus sih kayak gini. Saya punya mobil masih bagus. Masih bagus. Tapi saya lihat ini kok lebih bagus. Saya nggak berani minta sama Tuhan. Kalau minta kan tama, ya toh. Wong masih punya bagus kok. Tapi saya nggak minta. Saya pergi dengan anak cucu saya umurnya 3-4 tahun. Dia bilang, "Kong, bagus ya, Kong." "Bagus, Kong." "Iya, bagus, Kong." Cucu saya bilang, Kong, kenapa nggak minta sama Tuhan?" "Oh, nggak berani," saya bilang. "Kenapa?" "Nanti Tuhannya marah, mobil Kong masih bagus." Tapi saya gini, saya pegang, saya lihat, "Wih, bagus ya." Saya bilang gini kepada Tuhan, ngobrol. Tuhan ini loh bagus. Bagus ya Tuhan. Depannya kayak ikan hiu Tuhan, hebat ini Tuhan. Nah, terus saya duduk di setir, saya bilang, "Loh Tuhan, enak loh Tuhan." Enak. Ini larinya 240 lagi, waduh. Saya memang suka ngebut sampai sekarang. Jadi saya juga bilang, "Enak Tuhan, ini enak." Saya cuma ngomong begitu, saudara. Keluar dari showroom, dia ngomong sama saya, "Nanti tak kasih." Saya minta apa enggak? Cuma menghimbau. Iya toh? Loh, saya enggak minta toh. Saya cuma bilang, "Bagus ya Tuhan." "Oh, enak loh Tuhan." Loh, menghimbau. Loh, sekarang saudara ini pacaran sama orang. Laki sama perempuan. Kalau perempuannya ini tiap pergi ke toko, beli dong. Jengkel enggak? Jengkel. Belum jadi istri aku kok sudah bayar sini, nanti jadinya kayak apa? Tapi kalau dia pinter, pacarnya mengasihi, dia lihat barang. Bagus ya. Pacarnya mau tahu dewek enggak? Beli dah. Menghimbau. Nah, apa terjadi saudara? Seminggu kemudian, saya nggak mikir mobil saya, sebab saya kenal wataknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang nanti tak kasih, jangan mbok pikiri. Sebab kalau ini mana Tuhan, mundur. Sebab Tuhan itu paling jengkel sama orang nggak percaya. Kalau Tuhan sudah bilang nanti tak kasih, ya wis, tinggal kamu mengucap syukur tok, nggak ada lain. Kalau kau yang mengucap syukur, itu mengingatkan. Tapi kalau kamu bilang, "Mana Tuhan?" itu jengkelin. Nagih namanya, nuntut. Nah, seminggu kemudian, anak saya, yang pengusaha yang paling kecil ini, butuh duit, saudara. Nutup tanah, 1,3 miliar, kurang 280 juta. Lalu dia bilang, "Pak, aku sudah buka cek, Pak, besok. Tapi duitnya tidak ada, Pak." "Loh, terus ke?" "Nah, tak utang ya, Pak. Sembarang dulu, ngawur. Bunga sekarang tinggi kayak gini, kok. Utang gak bisa bayar, nanti repot." Tapi gak dijawab ya Tuhan. "Ya tunggu," aku bilang. "Ya tunggu piye dapat?" "Ya dapat ya ben," aku ngomong. Lah, karena itu anakku, ya saya turut pikiran toh. Jam 3 saya sembahyang. Besok ini bayar. Tuhan, aku udah ingat janji Tuhan perkara mobil. Enggak. Tuhan, saya bilang, saya ngomongnya gini, Tuhan, anakku itu butuh 280 juta loh Tuhan. Tapi aku ini enggak punya. Aku punya kecil. Tapi Tuhan, yang kaya itu Engkau, aku ini hamba-Mu. Waktu aku ke surga, aku lihat Tuhan, jalanannya itu emas, segalanya emas, mata berlian semua. Kalau Engkau mau sebetulnya gampang loh Tuhan. Kerikile wae. Kerikile kan emas ya toh? Kerikile tendangan lah Tuhan. Masuk ke kantongku. Kerikile Tuhan cukup, tapi masih sana itu murni. Aku ngomong gitu. Itu minta atau mengimbau? Ngerti saudara? Itu jam 3 saya sembahyang, jam 4 selesai saya bilang, "Ya terserah, tapi ya terserah kamu Tuhan, itu hakmu. Meskipun itu anakku, tapi itu ya anakmu. Terserahlah, kamu mau ya boleh, enggak apa-apa." Menghimbau. Jam 4 saya selesai, telepon berdering saudara. Cari Pak Yusa. Ya saya, "Pak, saya barusan dari bank." "Loh, jam 4 kok dari bank?" "Jam 3 tadi Pak." "Ngapain?" "Tuhan merintah saya ngirim uang kamu." "Berapa?" 400 juta.
Itu orang tidak saya layani, bukan family. Ngerti? Zaman Krismon. Aku bilang, apa? 400 juta. Buat apa? Tak tahu, Pak. Tuhan bilang, kirim ke tempat Yusa 400 juta. Buat Yusa dan anaknya. Kenapa sih, Pak? Nanti dulu, tak sembayang. Masih megang telepon loh. Tuhan ini duit 400 juta buat apa? Saudara jangan kira kalau saya ditawari duit terus yang puji Tuhan, kantongi. Enggak bakal dikasih gue. Nah, saya pernah ditawani 190 juta. Tuhan bilang kasih kembali. Enggak usah kamu terima. Tak balik, enggak terima. Saya cuma dengar Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini buat apa? Kan kamu tadi baru ngomong. Ngomong apa? Krikilin bukan nendang, tak tendang tenan loh. Loh, buat tendang tenan tak Tuhan? Ya iya. Makanya dia tak perintah ngirim duit kamu tuh jam 3. Persis saya sembahyang. Loh saudara, aku cuma ngobrol. Menghimbau. Tendangan Tuhan cukup. Lah aku menilai ini buat apa Tuhan? 40 juta untuk hamba-hamba Tuhan. Perpuluhannya 80 juta buat kamu. Loh buat aku? Buat apa? Aku kan mau ngasih mobil kamu. Loh kamu punya uang 10 juta atau punya? Tambahin. Mobilmu tukarkan yang baru. Saya dapat mobil baru saudara. Yang saya bilang bagus ya Tuhan. 280 juta berikan anakmu. Saudara tahu? Bagi Allahku tidak ada barang yang mustahil. Ngerti saudara? Makanya kamu harus bergaul erat sama Tuhan. Jadi gak usah minta-minta, menghimbau. Padahal kamu sampai sekarang gak pernah menghimbau toh? Tapi minta. Kalau kamu minta-minta dapetnya berapa? Pas-pasan cepet. Ya toh? Orang minta-minta itu dapetnya kan cuma sebentar, sedikit. Kalau anak itu cuma minta kalau perlu. Tapi kalau minta-minta itu pengemis. Kalau menghimbau itu pacar. Ngerti saudara? Kekasihnya Tuhan. Maka dari itu saudara, waktu saya sudah dapat, sore itu langsung mobil saya tukar. Anak saya dari kamar dia bilang, lupa mobilnya mana? Tak jual. Buat apa? Tombok tukar mobil baru. Loh kamu ini biasa tadi tak tanya bilang gak punya duit. Sekarang pun tombok tambah berapa? 90 juta. Loh kamu punya? Punya dong. Loh kamu kok tadi bilang gak punya? Tadi gak punya, sekarang punya. Kamu butuh berapa toh? Kok ribut kayak gitu? 280 juta. Kecil. Waktu bilang gitu dia bilang, gurau lagi nih. Siapanya gurau? Saya bilang, nah kamu katanya kecil. Lah memang kecil toh. Wong cuma kerikil lah. Bagaimana sih kamu ini? Kamu butuh dah ya? Ayo sudah ke bank ayo. Ngapain? Yang ngambil duit. Berapa? Ya 280. Kamu punya? Punya. Lah tadi bilang gak punya. Tadi belum. Sekarang punya. Lu gak cepet? Lah ada orang ngirimi uang kok. Berapa? 400 juta. Hah? Siapa? Ini. 400? Ya. Lah aku? Ya kamu 280. Yang sisanya buat mobil saya kok. Sama hamba Tuhan. Oh. Luar biasa Tuhan itu. Ya dah? Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kalau Tuhan mau. Yang penting nyukakan hatinya Tuhan. Tapi nanti jangan pulang-pulang niru. Belum menyatakan baiknya sudah niru. Menghimbau. Gak bakal didengar. Niru-niru. Tunjukkan dulu kasihmu sama dia. Baru menghimbau. Jangan nanti, wah Pak, aku kerikil ndak salah aspal. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu satu kenyataan. Jelmakan roh menjadi daging. Bukan teori, tapi alami. Dan kamu akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.